betapa banyak kita yang bersenang-senang hari ini hanya sekadar lebaran saja. Siapa itu yang lebaran? Mereka yang bersukaria setelah ditinggal Ramadan. Saatnya hari ini memakai pakaian baru, saatnya pada hari ini menempati rumah yang sudah diservis, saatnya hari ini mengeluarkan makanan-makanan yang serba enak, saatnya hari ini mereka pergi merancang jalan-jalan kemana. Terkadang hanya sekadar ini saja yang kita rayakan. Maka orang yang seperti ini adalah mereka yang hanya sekadar lebaran, bukan beridul fitri. Yang beridul fitri siapa? Mereka yang merayakan hari ini. Hayya 'alal falah. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فإذا صعد الخاتب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا عيد له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wahdahu wa nasara abadahu wa a'adha jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan, pertama sekali mari senantiasa dengan sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari yang penuh barokah ini kita bisa sama-sama keluar dari rumah kita menuju ke lapangan kita ini dalam rangka merayakan Idul Fitri, di mana hari ini sangat kita tunggu dari beberapa bulan yang telah lewat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa sama-sama kita hadir di lapangan yang kita cintai ini. Ini saja sudah merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, yang sangat berharga diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan, kalaulah kita mau melihat kiri kanan muka belakang kita, bagaimana masih banyak saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita yang pada hari ini tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan hari raya sebagaimana yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Ada di antara mereka yang terbaring sakit, ada di antara mereka yang tak kuat lagi hadir bersama-sama kita, bahkan ada di antara mereka jemaah yang saya muliakan, 1 pekan, 2 hari, 3 hari menjelang hari ini mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua kita yang hadir di lapangan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kesempatan istimewa, kesempatan yang luar biasa bagi kita, sehingga kita bisa merasakan bagaimana luar biasanya cahaya Islam. Kita berkumpul, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hanya Allah semata-mata yang maha besar. Jadi jemaah yang saya muliakan, luar biasa nikmat yang kita miliki pada pagi hari ini. Oleh sebab itu jangan lupa, pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah, manfaatkanlah waktu ini sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan, selanjutnya khatib mengajak kepada seluruh kita yang hadir, jangan lupa banyak-banyak kita sebut namanya kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita tahu, di mana kita sadar bahwa apa yang kita rasakan pada pagi hari ini, berbahagia dengan berhari raya, masuknya iman dan takwa di dalam hati kita. Kita mengenal cahaya Allah Subhanahu wa taala, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kita diantarkan kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala, adalah berkat perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jangan lupa sebut namanya banyak-banyak, sebutkan salam kerinduan kita yang mendalam kepada beliau. Semoga Allah sampaikan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallam. Semoga Allah nanti juga memberikan kesempatan kepada kita, yakni orang-orang yang banyak menyebut namanya, orang-orang yang ikut atas sunnah-sunnahnya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan beliau, bahkan satu surga dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Id yang saya muliakan, begitu besar cinta Nabi kita kepada umatnya, terutama kita umat akhir zaman. Beliau adalah seorang nabi di antara 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Hanya beliaulah satu-satunya
pemimpin, nabi, rasul yang bertanggung jawab kepada umatnya mulai di dunia sampai di akhirat kelak. Dan beliau jugalah nabi dan rasul yang sangat mencintai umatnya di atas segala-galanya. Jemaah salat Id yang saya muliakan, kita tahu pada suatu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, likulli nabiyyin da'watu mustajabatu yada'u biha. Setiap nabi yang diutus, setiap rasul yang diutus, kita tahu lebih kurang jumlahnya 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus di muka bumi ini. Beliau menyebutkan setiap nabi dan rasul itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa mustajab, yang apabila nabi dan rasul itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu juga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal bagaimana Nabi Musa ketika memohon kepada Allah terjebak di Laut Merah, tentara Firaun di belakangnya berdoa kepada Allah, ketika itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ibrahim yang dilemparkan di dalam bara api berdoa kepada Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Isa, bagaimana nabi-nabi yang lain ketika mereka mengalami hambatan yang luar biasa, tantangan daripada umat-umatnya dalam rangka menyiarkan agama Islam, menghadapi kesulitan-kesulitan yang luar biasa, maka sampai pada batas mereka memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah kabulkan doa mereka pada waktu itu. Jemaah salat yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kenal bagaimana susahnya beliau menyiarkan agama Islam. Beliau diusir, beliau diboikot, beliau dikucilkan, beliau diincar, dikepung, ingin dibunuh, dilempari kotoran, dihina, berdarah muka beliau, tanggal giginya. Kenapa? Begitu menghadapi tantangan umatnya dalam menyiarkan agama Islam. Namun jemaah yang saya muliakan, beliau tidak menggunakan doanya, maka beliau mengatakan, dakwati syafa'atan li ummati fil akhirah. Doaku tidak kugunakan, tetapi doa itu disimpan oleh Nabi kita untuk syafaat umatnya di akhirat kelak. Nabi kita sadar doa mustajabnya digenggam sekuat-kuatnya, walaupun susah dalam menyiarkan agamanya, tapi tidak menggunakan doanya, disimpan oleh beliau. Untuk apa? Beliau sadar kita ini umatnya lebih membutuhkan doa itu di akhirat kelak. Ketika amal ibadah kita kurang, ketika sholat kita kurang, ketika ibadah puasa kita kurang, maka siapa yang bisa menolong? Tidak ada 124.000 nabi dan rasul itu yang bisa menolong, melainkan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kenal nabi yang diberikan izin memberikan syafaat kepada umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa yang beliau pegang sampai beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya beliau kepada kita. Lalu apa yang membuat kita untuk tidak mau berkirim salam, banyak-banyak berselawat kepada beliau? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id, para tamu-tamu undangan Allah yang saya muliakan, selanjutnya Khatib juga mengajak kepada seluruh kita yang hadir, mari sama-sama tingkatkan amal soleh, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu iman dan takwa ini kita tingkatkan? Karena kehidupan kita ini pada hakikatnya setiap detik, setiap langkah yang kita gunakan, setiap menit yang kita pakai, setiap pergantian waktu itu pada hakikatnya kita sama-sama menuju pada kematian. Cuma terkadang jalan kematian itu tersamarkan oleh indahnya dunia ini. Tanpa sadar hari ini bagaimana dunia sangat menggoda kita. Sekian menit, sekian jam, sekian hari, sekian bulan tak terasa kita habiskan. Sudah berapa banyak umur yang telah kita habiskan pada hari, pada pagi hari yang penuh barokah ini? Kira-kira sudah berapa umur yang kita habiskan? Sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, sudah 50 tahun.
Lalu sebagai muhasabah kita, kira-kira kalau umur kita pagi hari ini 40 tahun, adakah sisanya 40 tahun lagi? Kalau seandainya pagi hari ini kita sudah mengambil umur 50 tahun, yakinkah kita kalau sisanya 50 tahun lagi? Sebagian besar di antara kita, apabila kita telah mengambil umur 40 tahun, kemungkinan besar tak sampai dari 40 tahun sisanya lagi. Karena orang yang berumur 80 tahun untuk generasi kita ini adalah sesuatu yang langka. Apalagi umur kita 50 tahun. Yakinkah kita kalau sisanya 50 tahun? Karena hari ini umur orang mencapai 100 tahun sangat susah, bahkan tidak ada kita jumpai. Artinya kita umat akhir zaman, mau tidak mau, rela tidak rela, kita bahas atau tidak kita bahas, kematian semakin dekat, kematian semakin hampir dengan kita. Sholat atau tidak sholat kita, mau puasa atau tidak, taat atau tidak, ingkar kepada Allah atau tidak, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau masyarakat biasa, mau terkenal atau tidak, yang jelas kita tetap sama. Ujung-ujungnya kemanapun kita belok-belokkan kehidupan ini, ujungnya sama, kematian juga menjadi tujuan kita. Maka ketika sampai masa itu, apa kira-kira bekal yang hendak kita siapkan? Sudah baguskah iman kita? Sudah mantapkah takwa kita kepada Allah? Sudah banyakkah bekal? Masa itu pasti akan datang. Waja'at sakratul maut bil haq. Masa-masa sakratul maut itu adalah sesuatu yang hak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mengambil hidup, maka kematian sudah menjadi takdir yang tak bisa ditolak-tolak oleh mereka. Maka jemaah salat Id, para tamu undangan Allah yang semuliakan, tingkatkanlah iman dan amal soleh. Dunia silakan cari, pangkat silakan cari, kedudukan silakan cari, rumah silakan dibaguskan, tapi jangan lupa ada tujuan utama kita, jangan sampai kita lupakan. Bangun rumahmu, tapi jangan lupa bangun juga kuburan. Berikan keterangan-keterangan apapun cahaya di dunia ini, tapi jangan lupa pula cahaya nanti di alam kubur kita. Iman dan takwa itulah cahaya yang sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id, para tamu undangan Allah yang semuliakan, Ramadan telah pergi. Mau tidak mau, Ramadan telah meninggalkan kita. 1 bulan penuh dia telah hadir, membawa berbagai macam fasilitas dan keutamaan ibadah. Namun seiring dengan gemah takbir pada maghrib kemarin, seiring dengan itu juga Ramadan telah berpamitan di hadapan kita bersama. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa berbagai cerita. Ada orang yang memuliakannya, ada orang yang mengisinya dengan amal ibadah, dengan segala bentuk pengabdian kepada Allah. Ramadan akan bercerita, inilah hamba yang mengisi, yang memuliakanku. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang hadir Ramadan, mereka biasa saja, santai-santai saja, tak peduli, maka dia pun akan bercerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hamba yang ketika ku hadir mereka biasa-biasa saja, tidak memuliakanku, tidak mengisiku dengan amalan ibadah. Padahal jemaah salat Id yang semuliakan, Ramadan dihadirkan khusus bagi umat Islam, bagi umat akhir zaman. Supaya apa? Supaya kita ini pantas dan wajar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, walaupun Ramadan telah berpamitan di tengah-tengah kita bersama, memang sebelum dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun depan akan hadir kembali Ramadan. Iya, selagi dunia ini masih berputar, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan akan hadir di tahun yang akan datang. Namun yang perlu kita sadari jemaah yang saya muliakan, akankah kita diberikan kesempatan untuk berRamadan untuk tahun depan? Mau tidak mau, sebagai muhasabah di antara kita jemaah yang saya muliakan, setiap tahun jemaah masjid kita, jemaah musola kita, apabila kita lihat pasti ada saja warga yang baru ikut berjemaah.
Tapi tanpa kita sadari juga, pasti ada juga warga kita yang tak ada lagi berjamaah. Ada yang baru datang dan ada pula yang telah pergi. Setiap tahunnya bisa kita lihat di jemaah kita masing-masing. Artinya apa? Kita mengambil giliran. Ramadan akan datang, tapi kita belum tentu diberikan kesempatan dari Allah untuk menikmati Ramadan itu kembali. Maka sebenarnya di mana tempat ibadah kita yang terbaik adalah saat ini, bukan menunggu tahun depan, bukan menunggu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi. Hari ini ketika kita hidup, disinilah tempat beribadah sebaik-baiknya. Ramadan telah pergi, namun ada pesan-pesan yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan pesan-pesan Ramadan ini bisa menjadi motivasi, renungan bagi kita untuk menyongsong kehidupan berikutnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa pesan Ramadan yang telah pergi itu? Hidup ini pasti akan berakhir, maka perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, rela atau tidak rela, ikhlas atau tidak ikhlas, dibahas atau tidak dibahas, hidup ini pasti akan berakhir. Maka isilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini yang 11 bulan yang terkadang sibuk di ladang, sibuk di kebun, sibuk di toko, sibuk di kantor, ke masjidnya jarang, baca Al-Qur'annya jarang, zikirnya sedikit, sedekahnya sedikit di luar Ramadan. Tetapi ketika Ramadan itu hadir, dia bertujuan menggugah kehidupan kita. Wahai manusia, 1 bulan penuh ini perbanyaklah beribadah kepada Allah. Itulah pesan Ramadan kepada kita. Namun apakah ketika Ramadan itu hadir, kita masih terlena, masih dengan duniawi kita, sibuk dengan segala macam kebutuhan dunia kita, sehingga Ramadan itu hadir, dia datang dan pergi, berlalu begitu saja tanpa membawa perubahan apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah mengatakan dunia itu hanyalah sendah gurau semata-mata. Jangan kehidupan ini yang kehidupan kita. Umur kita makin hari makin sedikit, pintu kubur sudah mulai disiapkan, tapi pandangan kita masih saja ke dunia semata-mata. Kita sadar memang dunia itu semakin dia tua semakin menggoda, semakin dia tua semakin bergemerlap. Kita bayangkan 30-40 tahun yang lalu bagaimana keadaan dunia. Dengan hari ini kesibukannya luar biasa, godaannya luar biasa, sehingga kalau tidak tebal iman, tidak banyak kita, dunia ini akan melalaikan kita. Jangan sampai kita masuk dalam liang kubur sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Kalian sibuk oleh kemegahan dunia sampai kalian lupa masuk dalam liang kubur. Masih saja kalian tergoda oleh keindahan kalian dunia. Maka pada saat masuk dalam liang kubur baru kita sadar apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, kehadiran Ramadan memberikan kesempatan kepada kita, perbanyaklah ibadah sebelum nanti pada akhirnya semua kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, apa pesan Ramadan di dalam tengah-tengah kehidupan kita walaupun Ramadan itu telah pergi? Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa kita ini mesti suci sebelum kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan, sudah berapa banyak Ramadan yang telah kita habiskan? Bisa kita lihat umur kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Segitu juga banyaknya Ramadan yang telah kita habiskan. Sudahkah dia memberikan bekas perubahan di tengah-tengah kehidupan kita? Atau Ramadan yang baru saja kita lalui, sudahkah mampu membuat kita suci dan bersih? Ini yang menjadi muhasabah di antara kita para jamaah yang saya muliakan.
29 hari, 30 hari Ramadan yang baru saja kita tinggalkan, sudahkah dia mampu mengantarkan kita untuk suci kepada Allah? Minimal paling bawah levelnya, setelah kita keluar dari Ramadan, dosa kita terampunkan. Ini level yang paling bawah. Keluar kita dari Ramadan, dosa kita terampunkan. Mungkin kita belum mencapai derajat yang lebih tinggi, menjadi insan yang sempurna, menjadi hamba Allah yang bertakwa luar biasa. Oke, mungkin kita belum sampai pada level itu. Minimal yang paling bawah, setelah keluar Ramadan, sudahkah dosa kita terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau keluar Ramadan keadaan kita sama saja seperti sebelum datang Ramadan? Maka jemaah salat Id yang saya muliakan, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang beruntung itu? Yang beruntung itu adalah orang-orang yang senantiasa berusaha setiap detiknya, setiap menitnya, mereka berusaha mensucikan jiwa mereka, hati mereka dari segala dosa dan noda. Siapa yang merugi, siapa yang celaka, yakni mereka setiap saat malah senantiasa mengotori hatinya. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan, inilah yang sebenarnya kita rayakan pada hari ini. Kembali kepada kesucian jiwa yang hakiki, kembali kepada fitrah. Betapa banyak kita yang bersenang-senang hari ini hanya sekadar lebaran saja. Siapa itu yang lebaran? Mereka yang bersukaria setelah ditinggal Ramadan. Saatnya hari ini memakai pakaian baru, saatnya pada hari ini menempati rumah yang sudah diservis, saatnya hari ini mengeluarkan makanan-makanan yang serba enak, saatnya hari ini mereka pergi merancang jalan-jalan kemana. Terkadang hanya sekadar ini saja yang kita rayakan. Maka orang yang seperti ini adalah mereka yang hanya sekadar lebaran, bukan beridul fitri. Yang beridul fitri siapa? Mereka yang merayakan hari ini, mereka keluar untuk merayakan kesucian hati mereka. Pakaian, makanan, tempat tinggal tidaklah menjadi penting. Mereka lebih mengutamakan keluar dari Ramadan, mereka mendapatkan kesucian hati mereka kembali. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba kami yang beriman, betul-betullah kalian bertakwa kepada Allah. Kenapa? Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih hatinya. Begitu luar biasanya cinta Allah kepada kita. Ketika kita lahir, beranjak dewasa, mulailah kita berbuat dosa, banyak silap dan salah yang kita kerjakan, tetapi pada akhirnya Allah itu maha kasih, maha rahman, yang melebihi segala dosa-dosa kita. Walaupun seorang hamba membawa dosanya kepada Allah sebanyak buih di lautan, setinggi gunung-gunung, sebesar bumi ini, tapi yakinlah hamba yang mau bertaubat, kasih sayang Allah, pintu ampunan Allah melebihi banyaknya dosa-dosa yang kita hadapkan. Makanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hamba kami yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Masih dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita mau atau tidak memenuhi panggilan itu? Maka Ramadan mengajarkan kepada kita kesucian jiwa sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id yang saya muliakan, kemudian pesan Ramadan yang ketiga adalah Ramadan mengajarkan sikap simpati dan empati terhadap sesama. Makanya di bulan ini kita dididik untuk puasa, memperbanyak sedekah, mengeluarkan zakat. Untuk apa? Supaya muncul di dalam hati kita itu yang kita pentingkan bukan rumah kita saja, bukan pakaian kita saja, bukan diri kita saja, tapi cobalah lihat, rasakan dengan hati sekeliling kita. Lihat berapa banyak orang yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan pertolongan kita. Jamaah salat Id yang saya muliakan, inilah yang terkandung di dalam nilai puasa dan zakat yang kita keluarkan. Hari ini
1 pekan yang lalu kita sudah bersibuk menyiapkan pakaian yang sebanyak-banyaknya, serba baru, serba bagus, serba mahal, makanan serba enak, serba lezat. Kita hiasi diri kita, rumah kita, pakaian kita. Kita sibuk, banyak yang sudah kita siapkan untuk merayakan hari ini. Bahkan kita memilih kira-kira mana pakaian yang mau saya pakai, mana yang cocok, mana yang pas. Semuanya kita sediakan. Mana makanan yang enak, mana makanan yang sesuai selera saya. Jemaah yang semuliakan, ada di antara saudara-saudara kita sebenarnya pada hari ini menetes air matanya. Mereka bukan memilih mana pakaian yang hendak dipakai, tapi mereka mencari mana pakaian yang bisa saya pakai. Mereka tidak memilih mana makanan yang sesuai dengan selera saya, tapi mereka mencari kira-kira ada tidak makanan di rumah saya. Coba lihat sekeliling kita. Sudahkah puasa, sudahkah zakat, sudahkah pendidikan Ramadan yang kita dapatkan 1 bulan ini membuka hati kita untuk peduli kepada orang lain, kepada anak yatim yang pada hari ini mereka menangis. Coba lihat anak-anak kita, luar biasa bahagianya. Dia berlari ayah, dia berlari ibu, dia minta ini, dia minta itu. Kita hadapi dengan pelukan hangat dan kasih sayang. Tetapi ada di sudut-sudut kampung yang tak terpantau oleh kita, yang ayahnya telah tiada, yang ibunya telah tiada. Kemana mereka berlari? Kemana mereka meminta? Tak ada ayah yang mau dipanggil, tak ada ibu yang mau tempat mengasihi, tak ada pakaian yang bisa dipilih, tak ada makanan yang bisa dimakan. Begitu ada orang-orang sekitar kita. Sudahkah selama ini membuka pikiran kita, kesadaran kita? Atau hari raya ini hanya untuk diri kita pribadi? Kita merayakan segala kemewahan yang kita miliki tanpa peduli dengan mereka. Makanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita itu tidak dianggap beriman sempurna iman kita sampai kita mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita, peduli kita kepada mereka sebagaimana kita peduli terhadap diri kita sendiri. Jadi jemaah, para tamu undangan Allah yang semuliakan, Ramadan telah pergi, namun ajaran-ajaran, nilai-nilai yang dibawanya inilah yang hendaknya bisa kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Perbanyaklah ibadah kepada Allah, karena Ramadan mendidik kita untuk ibadah. Persiapkan diri, sucikan hati kita, untuk sebentar lagi kita akan menghadap kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sudahkah mampu mengetuk hati kita untuk peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan, semoga ini bisa menjadi renungan dan motivasi bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.